Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erikandia Urum Cahyana bersama dengan Wahyu Catur Wulandari dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan materi dengan judul konsep dasar hadis. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian hadis. Kata hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam kata sifat mengandung arti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Al-khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan al-qarib yang artinya dekat. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan dapat ditemukan pula dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 68 yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Yang ketiga, cerita sejarah, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Toha ayat 9 yang artinya, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Dalam hadis Nabi, ceritakanlah mengenai Bani Israel dan tidak mengapa. Yang terakhir, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 3 yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Selanjutnya, pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Sesuatu yang sudah tradisi atau menjadi kebiasaan disebut sunnah, walaupun tidak baik. Sunnah menurut muhaddisin ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW maupun sesudahnya. Selanjutnya, pengertian khabar. Khabar menurut etimologis adalah berita yang disampaikan dari seseorang. Jamaknya adalah akhbar, dan orang yang menyampaikan khabar disebut khabir. Khabar digunakan untuk segala sesuatu yang diterima dari yang selain Nabi Muhammad SAW. Mengingat hal inilah, orang yang meriwayatkan hadis dinamai muhaddis, dan orang yang meriwayatkan sejarah dinamai akhbari. Oleh karenanya, menurut mereka khabar berbeda dengan hadis. Selanjutnya, pengertian atsar. Atsar menurut etimologis ialah bekasan sesuatu atau sisa dari sesuatu, dan nukilan atau yang dinukilkan, sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa ma'tsur. Menurut terminologis, jumhur ulama menyatakan bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadis. Selanjutnya, perbedaan hadis dan sunnah. Menurut Sulaiman al-Nadwi, hadis adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi, walaupun hanya satu kali dikerjakan dan walaupun diriwayatkan oleh seorang periwayat saja. Selanjutnya, sunnah adalah nama bagi sesuatu yang kita terima dengan jalan mutawir dari Nabi. Menurut Dr. Abdul Qadir Hasan,
Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa pengetahuan teoritis. Sunnah adalah sesuatu tradisi yang selalu dikerjakan Nabi, jadi bersifat praktis. Menurut Dr. Taufik Syidqi, hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang, kemudian hanya mereka yang mengetahuinya, atau tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Sunnah adalah suatu jalan yang dipraktekkan Nabi secara terus-menerus dan diikuti oleh para sahabat. Jadi, dalam kaitannya dengan istilah hadis, baik dari sudut etimologi maupun terminologi, sunnah dan hadis itu memiliki perbedaan. Menurut Dr. Subhi Salih, keduanya dapat dibedakan. Hadis konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sekali beliau mengucapkan dan mengerjakannya. Sedangkan sunnah merupakan sesuatu yang diucapkan atau dilaksanakan secara terus-menerus dan dinukilkan dari masa ke masa dengan jalan mutawil. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan takrif hadis menurut ulama hadis. Secara terminologis, ahli hadis dan ahli usul berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis ialah aqwalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang termasuk hal ihwalnya ialah segala pemberitaan tentang Nabi, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan. Ulama ahli hadis lain merumuskan dengan kulama asara minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man khawla wa fa'alu wa taqriru wa sifah. Artinya, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan masaufi la nabi sallallahu alaihi wasallam qaula au fa'al tagaru au sof. Artinya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifat-sifatnya. Sebagai muhaddisin memberikan cakupan yang lebih luas terhadap pengertian hadis, yaitu bukan hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi saja atau hadis marfu, melainkan termasuk di dalamnya segala yang bersandar kepada sahabat atau hadis mauquf dan yang disandarkan kepada tabi'in atau hadis maqtu'. Takrif hadis menurut ulama usul. Sementara itu, para ahli usul memberikan definisi hadis yang lebih terbatas pada rumusan di atas, yang tertera seperti di bawah ini, yang artinya segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipastikan dalil untuk penetapan hukum syara. Dan definisi lain yang berbunyi, artinya segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syarah dan ketetapannya. Dengan pengertian ini, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tata cara berpakaian, tidur, makan, tidak termasuk hadis. Takrif hadis menurut fuqahah.
Pengertian hadis secara luas, bagaimana yang dikemukakan oleh para muhaddisin, tidak hanya mencakup segala yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in pun ikut dinamakan dengan hadis. Dalam hal ini, Muhammad Mahfud mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Fathur Rahman dalam bukunya Mustalahul Hadis sebagai berikut. Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, melainkan dapat pula disebut pada apa yang mauquf atau dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat, dan apa yang dimaksud dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'in. Dari statement yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hadis dalam pengertian luas tidak hanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in juga dinamakan dengan hadis. Hadis dalam pengertian ini masih bersifat umum karena belum ada pemisahan secara rinci. Sedangkan pengertian hadis secara terbatas, jumhur al-muhaddisin memberi ta'rif hadis sebagai berikut. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal ikhwalnya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad Ajat Al-Qotib yang memberikan ta'rif hadis sebagai berikut. Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak atau tingkah laku beliau, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau masa sesudahnya. Kalau kita perhatikan secara teliti, pengertian hadis menurut para ulama hadis tidak terlepas dari 4 unsur, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan hal ikhwal Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis dalam konteks ini telah difokuskan pada diri Nabi Muhammad SAW semata, dan inilah batasan pengertian hadis yang dijadikan standar oleh para ulama hadis. Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa hadis yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau masa sesudahnya. Contoh hadis yang artinya, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contoh hadis yang kedua, yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mintalah izin masuk 3 kali, jika diizinkan maka itu hakmu, jika tidak maka kembalilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh sunnah dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh yang kedua, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.